warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang luar biasa. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku host. Nama saya Ibu Eri Ayu Nurmanisa, bisa dipanggil Ibu Ayu, asalnya dari SD Sokowaten Baru. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada para instruktur yang luar biasa yang telah membimbing kami hingga detik ini untuk menjadikan karya-karya yang menarik, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang melakukan waktunya untuk mengikuti seminar pada kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semuanya dapat bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada seminar e-book, ya, seminar bedah e-book Sandangan Wianjono. Inilah yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Transformasi berbagai karya pembelajaran yang mengikuti era digital. Kini hadir bedah e-book Sandangan Wianjono materi kelas 6 SD yang dikemas sebagai pembelajaran daring untuk mengatasi problematika belajar bahasa Jawa di era pandemi COVID-19. Tentunya buku digital ini akan mempermudah peserta didik di dalam mengakses pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Nah, hadir presenter kita yang sangat luar biasa yang akan mempersembahkan karyanya, yaitu Ibu Sisilia Rita SPDSD, dan juga kita akan dibersamai oleh moderator yang cantik, ya, yaitu Ibu Fatmawati SPD AUD. Izinkan saya selaku host untuk pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua adalah kegiatan inti, kemudian yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang keempat adalah sesi foto, dan yang kelima adalah penutup. Mari acara yang pertama kita mulai dengan berdoa agar nantinya seminar pada kali ini dapat berjalan, dapat terlaksana dengan baik, lancar, tanpa kendala suatu apapun. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu, kita mulai untuk kegiatan inti, yaitu presentasi dari Ibu Sisilia Rita yang kita nantikan karya e-book digitalnya mengenai Sandangan Swanjono. Monggo nanti akan dibersamai oleh moderator kita, yaitu Ibu Fatmawati. Kepada Ibu Fatmawati kami persilahkan. Suaranya Ibu, mohon maaf, suaranya bisa dinyalakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati panitia VCT Batch 7 DIY, yang kami hormati para Bapak Ibu instruktur VCT Batch 7 DIY, dan segenap peserta serta hadirin yang hadir pada seminar pagi hari ini. Kita memasuki acara inti, yaitu bedah buku digital yang berjudul Sandangan Wianjono, yang akan disampaikan oleh penulisnya, yaitu Ibu Sisilia Rita Fitriana, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, bekerja sebagai guru di SD Kasian. Saya akan membacakan sedikit sekilas tentang Bu Sisilia. Ya. Beliau bernama lengkap Ibu Sisilia Rita Fitriana, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Beliau bekerja di SD Kasihan. Perjalanan karirnya
15 tahun berstatus guru swasta di Yayasan Surabaya di Jember dan juga di Malang. Tahun 2018 beliau diangkat menjadi PNS dan bekerja di tempat kerjanya sekarang yaitu SD Kasihan. Prestasi beliau pernah menjuarai mendongeng bahasa Jawa tingkat kabupaten dan pernah menjadi penyiar radio. Hebat ya. Kemudian adapun buku yang akan beliau paparkan adalah e-book yang berjudul Sandangan Wianjana, adalah buku yang berisi materi tentang pembelajaran aksara Jawa yang akan membuat aksara itu menjadi berbunyi dan bermakna. Sandangan itu seperti cakra, keret, dan sebagainya. Lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Bu Sisilia Rita Fitriana sendiri. Informasi ini akan sangat penting untuk menambah pengalaman kita dan pengetahuan kita, apalagi tentang pembelajaran bahasa Jawa. Sebelum penyampaian materi oleh Bu Rita, saya sampaikan beberapa ketentuan dalam seminar berikut ini. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta dan hadirin harap mematikan mic. Sebentar. Kemudian, sesi tanya jawab dibuka setelah penyampaian materi oleh pemateri. Link presentasi akan dibagi di kolom chat setelah penyampaian. Selanjutnya, marilah kita simak materi inti bedah buku e-book oleh Ibu Sisilia Rita Fitriana, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, dengan judul bukunya Sandangan Wianjana. Kepada Ibu Sisilia Rita Fitriana, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Fatmawati yang sudah memberikan waktu kepada saya. Salam kenal, selamat pagi, salam sehat dan semangat untuk Bapak Ibu hebat sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, saya langsung saja akan memberikan pengalaman saja ya, bukan saya lebih hebat tidak, tapi saya hanya memberikan pengalaman saya menyusun buku digital ini. Jadi saya akan membedah bagaimana buku ini tersusun. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari apa yang saya sharingkan ini. Baik, langsung saja saya akan memberikan pengalaman saya selama membuat buku digital. Tampilan buku saya seperti ini, jadi ini sudah jadi ya, ini yang sudah jadi, nanti akan saya tampilkan di akhir. Maka saya akan, yang pertama adalah akan memberikan langkah-langkah pembuatan e-book Sandangan Wianjana yang saya buat. Yang pertama, saya membuat materi atau bahan ajar berupa Word. Sebenarnya tidak harus Word, bisa PPT juga, tetapi saya mengambil yang dalam bentuk Word. Kemudian setelah saya membuat bahan ajar, dari Word ini saya convert ke PDF seperti permintaannya. Saya convert ke PDF, jadi mulai dari kata pengantar sampai dengan materi ajar yang sudah saya susun. Dan sebelum menyusun bahan ajar, yang pertama kali perlu dilakukan oleh Bapak Ibu adalah kita menyiapkan buku rujukannya. Jangan lupa, karena nanti akan kita gunakan sebagai daftar pustaka. Nah, setelah bahan ajar saya convert ke bentuk PDF, kemudian saya membuat cover dengan menggunakan aplikasi Canva, seperti yang sudah diberikan oleh para instruktur dan narasumber. Saya mengambil pembuatan cover menggunakan Canva, ya. Kemudian setelah covernya jadi, cover di-download dan sudah dijadikan ke dalam bentuk PDF. Nah, setelah itu, setelah cover dan bahan ajar sudah jadi, cover dan materi ajar dijadikan satu dengan cara merge PDF melalui aplikasi online I Love PDF. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses langsung secara online I Love PDF. Kemudian di situ ada menu merge PDF. Nah, di situ nanti
silahkan disediakan cover dan materi ajar yang akan dijadikan satu menjadi bentuk PDF. Kemudian setelah itu, proses selanjutnya setelah cover dan bahan materi ajar saya jadikan satu dalam bentuk PDF. Nah, langkah selanjutnya saya belum membuat ke bentuk flip, tapi saya beralih dulu untuk membuat video pembelajarannya, karena nanti akan kita sisipkan di buku digital. Maka saya membuat video pembelajaran yang saya buat cukup sederhana semampu saya. Jadi saya membuatnya adalah menggunakan PowerPoint, berupa PowerPoint dulu, lalu saya ekspor menjadi video MP4. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, nanti saya langsung menuju ke naskah media pembelajaran. Nanti yang akan saya narasikan saat membuat video itu apa? Kita buat ke dalam naskah media pembelajaran. Jadi supaya nanti saat kita rekaman mengisi suara dari hasil video ini, nanti kita tidak kebingungan atau meminimalisir kesalahan. Nah, kemudian setelah itu saya gunakan KineMaster untuk membuat video pembelajaran. Jadi PPT yang sudah saya ekspor ke bentuk video tadi akan kita susun melalui KineMaster. Kita buat di KineMaster, kemudian kita isi audio atau suaranya menggunakan KineMaster juga. Presentasikan hasil. Aku sesok yang mempresentasikan hasil. Kemudian saat mengisi audio, saya menggunakan acuan naskah media pembelajaran yang dibuat tadi. Jadi supaya meminimalisir kesalahan dan supaya tidak melebar kemana-mana. Seperti itu. Kemudian setelah video pembelajaran, sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf Ibu, yang belum kelompok 20, terus ada kelompok kecil 555. mohon maaf. Atau siapa itu ya yang mikrofonnya belum dimatikan, mohon maaf untuk dimatikan terlebih dahulu demi kelancaran acara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan, J. Nah, setelah membuat video pembelajaran, selanjutnya saya baru membuat buku digital melalui aplikasi Flip PDF Corporate yang sudah kita unduh dari Gisatnya panitia. Nah, baru kita masuk ke buku digital. Lalu upload video pembelajaran ke YouTube dan salin linknya, kemudian dipastekan ke buku digital, lalu terakhir membuat soal. Nah, tampilannya di Flip Corporate seperti ini ya. Nah, kemudian sudah jadi akhirnya buku digital saya. Ini saya coba bukakan ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini kok sepertinya karena sinyal jadi tidak bisa buka. Saya buka melalui yang manual saja karena yang ini kok daripada nanti menunggu sepertinya sinyalnya tidak begitu bagus, maka saya buka dari sini saja. Sebentar nih Bapak Ibu. Ya, semoga kita tunggu J, karena ini berkaitan dengan sinyalnya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Saya deg-degan ini kok nggak muncul-muncul. Sebentar, ini masih loading. Internet connection is unstable punya saya soalnya.
Mohon bersabar nggih Bapak Ibu nggih. Saya coba saya ulang saja. Oke, saya tadi sebelum kita Zoom ini sudah saya coba bisa, tapi ini sepertinya karena jaringannya nggih, mohon maaf sekali. Nah, saya coba yang lain. Saya sepertinya punya 2. Ini saja saya coba buka yang belum fix. Saya coba. Ini ya Bapak Ibu, kurang lebih isinya seperti ini. Ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Dan sebenarnya kalau tadi yang terbuka ini karena online, jadinya ini harusnya nampil. Tadi itu sudah saya coba yang sudah selesai, tapi mohon maaf mungkin karena jaringan saya memang kalau jam segini di sekolah kami jaringannya agak tidak bagus, Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Nah, kurang lebih setelah jadi seperti ini ya Bapak Ibu, nanti akan saya share saja linknya supaya Bapak Ibu bisa melihat sendiri di rumah masing-masing. Begitu nggih. Nah, Bapak Ibu, itu tadi pengalaman saya dalam menyusun buku digital. Semoga bisa memberikan manfaat dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada yang kurang karena jaringan saya memang unstable sekali dari tadi, down naik turun. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Ibu Rita yang telah menyampaikan proses yang kelihatannya dikerjakan dengan kesungguhan hati. Demi memberikan invasi kepada pembelajaran bahasa Jawa yang bermakna dalam era masa pandemi. Baiklah, kita saatnya masuk pada tanya jawab. Silahkan hadirin dipersilahkan untuk bertanya terlebih dahulu. Akan dibuka 2 penanya terlebih dahulu. Sebelum bertanya, nanti Bapak Ibu tolong melambaikan tangan atau menulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Pak Anies. Pak Anies, Bu. Pak Anies, silakan Anies. Pak Anies. Pak Anies memperkenalkan diri dulu ya. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, Bu Cecilia, semangat ya Bu ya. Dalam hal proses pembuatan ini ada yang ingin saya tanyakan. Jadi menggunakan klip PDF corporate ya Bu ya. Saya kemarin juga punya pengalaman
install uninstall pro atau corporate itu berkali-kali nggak berhasil. Itu kalau apakah ceritakan aja, apakah Ibu bisa mengunggah YouTube-nya di profesional gitu. Itu yang pertama. Terus pertanyaan ke menggunakan Google Form atau menggunakan lain gitu. Ketiga, mungkin Ibu bisa jelaskan terakhir ya, 3 terakhir ya. Sandangan Wianjono itu apa mungkin pengertiannya biar bisa kita juga sambil belajar bahasa Jawa juga mungkin sekilas saja gitu. Terima kasih. Mohon diulangi yang pertama tadi apa, Pak Anies? Yang pertama, pertanyaannya Bu Cecil itu ketika menggunakan corporate ya, itu menyisipkan videonya bisa enggak gitu dengan menyisipkan video, karena kan tadi Bu Cecil kan belum bisa menampilkan. Nah, itu kalau pengalaman saya kemarin kok kesulitan, itu mungkin ada kendala apa gitu. Oh iya. Kalau yang kedua udah tercatat ya Bu ya? Ya, yang kedua sudah. Oh, iya, langsung saja ya. Nanti akan dijawab oleh Bu Rita. Mohon di-mute terlebih dahulu. Bu Rita, ini ada pertanyaan dari Pak Anies. Yang pertama tadi, bagaimana menyiapkan video, bagaimana mengunggah videonya itu, apakah ada kendala apa tidak? Yang kedua, pertanyaannya tadi, Bu Rita pada saat proses pembuatan buku digital ini, apakah menggunakan Google Form atau yang lainnya? Kemudian, inti dari bukunya itu tentang Sandangan Wianjono, Pak Anies kayaknya penasaran, mohon dijelaskan sedikit aja, nggak apa-apa. Ya, kepada Bu Cecilia silahkan menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Ya, terima kasih banyak Pak Anies atas pertanyaannya. Baik, saya akan sharing pengalaman J. Untuk menyisipkan video di Flip yang corporate, itu yang pertama memang kemarin itu saya di sekolah itu menyisipkan itu lama sekali. Ternyata karena koneksi internetnya. Kemudian saat saya di rumah menggunakan wifi pribadi di rumah itu bisa, dan sebenarnya tadi pagi sudah saya coba, sebelum ini Zoom ini sudah saya coba, mau saya tampilkan, makanya di slide terakhir kan saya hyperlink di situ, mau saya tampilkan hasil akhirnya sudah ada video dan soal. Namun saya kan hari ini di sekolah lagi, dan di sekolah itu mohon maaf sekali mungkin sinyalnya itu naik turun dari tadi itu. Jadi mohon maaf sekali saya tidak bisa menampilkan ini tadi, tetapi kemarin malam itu kami sudah mencoba dengan Bu Fatmawati dan Bu Eri itu sudah berhasil karena saya kebetulan di rumah, Bapak, karena berkaitan dengan sinyal. Kemudian kalau untuk pertanyaan kedua tadi adalah menggunakan Google Form atau yang lain, begitu, Nj? Ya, saya menggunakan menyisipkan video sekaligus membuat soal semuanya di Flip Pro. Jadi di situ langsung tertampil soalnya, nanti ada pilihan di situ more itu mungkin bisa saya tampilkan, semoga bisa ya. Bu Eri minta tolong saya di make host supaya bisa share screen. Sebentar ya Pak Anies. Nah, sambil menunggu Bu Eri, saya langsung menuju ke nomor 3 ya. Untuk sandangan Wianjono itu adalah sandangan yang mengubah bunyi konsonan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, bukannya saya ini mengguri ya, saya juga sedang belajar. Sandangan Wianjono itu nanti mengubah contoh seperti ini. Ada sandangan Wianjono Cokro. Cokro itu mengubah semua suku kata
menjadi ro. Contoh, ko. Ko itu kalau diberi cokro jadi kro. Nah, seperti itu. Kemudian ada cokro keret. Misalnya ko dikasih cokro keret itu nanti bunyinya kre. Nah, seperti itu. Jadi sandangan wianjono itu huruf konsonan di antara dua huruf. Jadi nanti ada seperti kalau cokro ya kro, kri, kru, kre, kro, cera, ceri, cru. Ya, seperti itu ya. Kemudian kalau nanti ada yang bunyinya kalau panjengwo itu nanti kwa, kwi, ku, kwe, ko. Nah, seperti itu. Kemudian ada panjinglo itu misalnya klo. Nah, mau nulis kloso berarti ko harus dikasih panjinglo jadi klo. Begitu. Nanti setelah kegiatan ini kalau pengen mengetahui sandangan wianjono seperti apa, nanti saya bagikan secara online di Gisat saya, buku digital e-book yang sudah saya bedah ini nanti saya online-kan. Nanti kalau sudah di rumah, mohon maaf sekali karena di sini memang sinyalnya naik turun Bapak seperti itu. Kemudian saya menjawab pertanyaan yang nomor 2 tadi ditanyakan. Saya sekaligus saya sharing kalau membuat buku seperti ini. Saya kemarin itu sambil melihat dari yang diberikan oleh Pak Ervana Budianto itu sangat jelas sekali sebagai kita panduan kita untuk membuat. Jadi saya sambil membuat itu sambil lihat. Jadi di sini Pak Anies nanti kalau mau buat soal ini yang masih proyek ya yang saya bisa buka, karena yang sudah jadi kok malah nggak bisa dibuka. Nah, untuk membuat soal di sini nanti masuknya adalah di edit page, ya. Sebentar ya, itu masih. Nah, kemudian di situ ada more. Kemudian ada button. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kita klik pilihannya nanti akan muncul di sini seperti yang tertampil di layar Bapak Ibu. Nah, setelah nanti diklik, di situ akan kita bisa membuat soal. Nanti ada caranya ya. Jadi, nah ini muncul seperti ini. Kemudian ini ada add action, lalu di situ open quiz. Nah, saya bikin open quiz. Kemudian di situ kalau mau menambahkan pertanyaan itu ada add question. Jadi tambah pertanyaan, nanti pertanyaannya diketik di sini Pak. Misalnya sandangan bla 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 gitu nggih. Dan kalau mau menyisipkan gambar tinggal sisipkan gambar. Kemudian ini untuk correct answer. Kalau anaknya menjawab benar, boleh you're right. Atau kalau bahasa Jawa, wah leres sangat, misalnya seperti itu. Kalau salah, kita beri maaf, jawabanmu masih salah, sorry, your answer is wrong. Atau mungkin kalau bahasa Jawa, waduh, dicobi malih nggih Mbak, atau dicobi malih nggih. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Anies, apakah sudah menjawab pertanyaan? Gimana Pak Ani? Sudah jawab. Ya, penanya kedua silakan. Para ada yang mau bertanya? Mengingatkan ya, Bapak Ibu peserta silakan mengisi presensi di kolom chat yang sudah saya share. Ayo, yang mau bertanya siapa lagi? Kesempatan loh ini untuk itu. Kesempatan untuk Ibu. Ya, dari siapa? Ya. Dari Dia Purnamasari. Mungkin mau sedikit menambahkan, boleh nggak Bu? Gimana Bu Sisil? Boleh, boleh sekali. Kita kan belajar bersama ya. Ya, jadi untuk tampilan e-booknya tadi dan masalah yang dihadapi oleh Pak Anies itu juga saya alami ketika saya membuat buku digital.
Nah, setelah saya otak-atik, di bagian proyek buku digital kita itu, di paling kanan, pojok kanan itu ada layar mobile, versi mobile sama yang desktop. Mungkin Ibu bisa klik yang mobile, nanti kalau misalnya berhasil, video YouTube-nya akan tertampil. Sebentar, Bu. Saya coba nggih. Iya. Biar Bapak Anies juga tahu dan saya juga tahu juga. Di tampilan di yang di display yang di luar, Bu, itu di save exit aja itu, di close aja. Ya. Ini ya. Ya, oh, terus ini. kita ke, nah di Ini kanan ya? itu kan, nah itu ya, itu mobile. Sebentar, biar sekalian Loading kita emang, cek iya. ya. Ya, semoga berhasil ya, Bu. Ya, soalnya memang saya juga kemarin itu mau mencoba lagi itu juga seperti itu, Bu. Makanya ini belum tampil nih. Oh, ini sudah tampil nih. Nah, tampil kan? Iya. Jadi di sini nggih, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Ibu. Ini contohnya Pak Anies mungkin bisa menjawab pertanyaannya tadi. Ya, seperti itu, nggih. Terima kasih banyak, Bu Dia. Nah, ini tambahan pengetahuan juga buat saya. Karena kalau saya kemarin itu kendalanya sinyal, Bu, dan sudah saya coba tadi bisa, cuman atau karena saya ngekliknya keliru juga saya mungkin bisa seperti itu. Iya. Pak Anies. Saya juga, Bu. Iya. Sudah, J. Iya, Bu. Iya, Bu, terima kasih banyak sudah. Bu Dia, gimana ada tambahan lagi? Terima kasih banyak, Bu Dia. Ya, ini untuk sama-sama, Ibu. Makasih juga buat Bu Dia ya. Saya sempat kemarin juga, tapi nanti bisa saya coba lagi. Tapi saya ini tadi malam sudah berhasil akhirnya menggunakan yang Pro gitu, yang menggunakan yang Pro dan juga sudah berhasil. Tapi nanti kalau misalnya corporate juga tadi udah dijelaskan sangat jelas sekali. Terima kasih banyak. Ya, udah cukup jelas ya, Pak Anies ya. Cukup, ya. Cukup. Terima kasih Bu Dia atas masukannya. Ada lagi yang lain yang mungkin ingin bertanya kepada Bu Rita atau mau menambahkan, boleh kita berdiskusi bersama. Silahkan dari para peserta. Kalau malu bertanya boleh menulis pertanyaan di kolom chat. Apa sudah bisa semua ya? Saya yang malah bingung nih. Ada lagi yang bertanya? Saya aja yang bertanya, boleh Bu Rita? Boleh. Saya masih proses, berarti saya ada gambaran ya untuk buat videonya. Saya memang masih pilih buat videonya mau pakai apa, mau pakai OBS atau mau pakai PPT atau mau pakai KinoMaster gitu ya. Saya sudah buat bahannya dari PPT seperti Bu Rita gitu ya. Terus tadi diekspor ya, diekspor ke apa itu namanya? MP4. MP4. Itu ya. Caranya gimana itu? Boleh tahu. Oh iya, mau oke. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Fatma, cara mengekspor slide PPT ke bentuk MP4 ya. Ini saya coba saja. Jadi dibuat video ya? Iya, saya cobakan saja. Bentar nih yang sudah bentuk slide yang saya carikan yang bentuk PPT sembarang ya. Nih, ini contohnya kan masih bentuk slide seperti ini toh Bu. Saya coba sebentar, masih loading ya. Nah, begini kalau sudah jam segini tempat saya begini. Nah, contohnya sebentar.
Nih ya, contohnya seperti ini. Ini kan masih bentuk PPT, kemudian mau diubah ke bentuk video atau MP4. Caranya diklik file, kemudian muncul di sini export. Ya, setelah export, ini ada create a video. Diklik, kemudian tinggal di sini diklik nih, di create. Ya, tunggu sebentar. Nah, nanti kita beri nama misalnya sudah bentuk video gitu ya. Jadi slide 1 video gitu. Kita save. Maaf Bu Rita, mungkin belum muncul. Ya, sebentar. Oke. Belum muncul tampilannya Bu Rita. Oh iya, saya ulang. Untuk yang lain sudah muncul dereng, J? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, saya ulang saja kalau begitu. Jadi, caranya adalah, ya, saya bukakan slide PowerPoint. Kan sudah bikin slide PowerPoint ya? Sudah tampil apa belum ya? Sudah Bu Rita. Ya. Nah, untuk mengubah ke bentuk video, caranya slide PowerPoint kita itu kita ubah dengan mengklik file, kemudian export, kemudian create a video, kemudian diklik create videonya. Lalu kita beri nama slide 1, misalnya coba video. Nah, gitu ya. Kita save di mana? Terserah kita cari. Kita coba ini saya save di VCT7 aja supaya mudah mencarinya. Kemudian kita lihat di sini udah ada tulisan MP4 ya. Nah, itu kita save. Sebentar, nanti akan ada pemberitahuan. Di sini Bu Fatma dan Bapak Ibu, di sini ada tulisan creating video slide 1 coba video MP4 nunggu loading. Kalau nanti jadi di sini penuh warna biru. Nah, ini karena terkendala sinyal. Ya, sudah paham. Ya, begitu sudah paham, Bu? Ya. Bu Fatma? Iya, paham Ya, sekali. seperti itu caranya. J. Mungkin ada lagi untuk video Bu Rita sendiri, apakah itu ada tampilan kayak macam apa ya, rekam layar gitu, ada tampilannya foto jenengan, video jenengan pas presentasi? Oh tidak, saya murni semuanya slide PPT saya buat video lalu saya pakai suara saya sendiri ya. Kalau mau pakai tampilan kita sebenarnya kita bisa nanti shooting sendiri, misalnya mau membuka atau menutup atau bagaimana bisa sebenarnya. Bisa juga nanti kalau saya pernah buat itu saya pakai green screen itu Bu, jadi saya shootingnya di depan tembok warna hijau, kebetulan sekolah kami kan warna hijau. Nah, nanti dijadikan video juga terus ditempel diedit di KineMaster seperti itu. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Bapak Ibu ada lagi yang bertanya? Waktunya maaf Bu, boleh bertanya? Ya, dari siapa? Halo. Silakan memperkenalkan. Ya, dari Senayain. Itu mau bertanya, itu untuk yang di buku digital, itu berarti kita ngetik satu persatu, nggak bisa misalnya file gitu, nggak bisa ya Bu? Sudah Bu, pertanyaannya gitu aja? Iya, sudah gitu saja. Silakan kepada Ibu Rita gimana caranya membuat soal di buku e-booknya, itu apakah satu persatu, apa nggak bisa sekaligus? Silahkan dijawab. Kalau untuk yang kita memilih kuis tadi memang menulisnya satu persatu Bu. Kalau seandainya pengen tidak nulis, caranya mungkin bisa di-add
image tadi. Jadi semua soalnya dibuat dalam bentuk PNG atau JPG itu lalu di-add di image. Tapi kalau Ibu misalnya mau membuat soalnya tidak mengetik satu persatu melampirkan file, mungkin memilihnya bukan yang make quiz tapi yang lainnya. Dicoba saja, diklik-klik di situ tadi kan ada pakai Google Formulir, pakai quiz, pakai macam-macam tuh Bu, di situ bisa dipilih salah satunya. Kalau saya karena pengen nyoba yang online dan pengen nyoba yang seperti yang disampaikan Bapak narasumber waktu itu, maka saya membuatnya pakai yang make quiz itu tadi. Jadi tetap satu persatu seperti itu. Ya, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Ada lagi, waktunya masih 5 menit nih. Untuk bertanya bisa nanti sebelum kita tutup. Monggo Bu, Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada berarti semuanya sudah jelas. Ya, jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Anies dan Bu Sayekti dan ada tambahan dari Bu Dia ya, bahwa pembuatan buku digital yang Ibu Rita lakukan ini tadi bagaimana cara menyisipkan videonya, tampilan e-booknya supaya bisa itu yang tadi pakai layar mobile, yang dari desktop terus pindah ke layar mobile yang masukan dari Budia. Dan tadi untuk membuat kuis soal dilakukan satu persatu bila memilih yang kuis. Kemudian yang tadi pertanyaan dari saya yang tentang video ke expose sudah dijelaskan cukup jelas. Terima kasih Bu Rita ilmunya. Jadi kesimpulannya pembuatan dari e-book digital dari Bu Rita itu sendiri memang dikerjakan dengan kesungguhan hati dan banyak belajar. Saya sebenarnya juga banyak belajar dari seminar ini. Demikian seminar pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila saya selaku moderator membawakan acara banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ayu selaku host. Silakan Bu Ayu. Suaranya Bu Ayu belum terdengar. Oh iya, sudah ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Sisilia Rita yang sudah membagi ilmunya dan juga sudah menginspirasi kepada kita semuanya dan memberitahukan bagaimana proses dan langkah-langkah di dalam pembuatan e-book digital ya, yang itu memang sebelumnya adalah kendala bagi kita semuanya. Dan dengan adanya presentasi ini menjadi menambahkan masukan dan ilmu bagi kita untuk nantinya mengotak-ngatik lagi proyek sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fatmawati yang sudah membersamai kami dan menjadikan acara ini lancar dan tertib. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup, kita sesi foto terlebih dahulu, nggih, monggo untuk kameranya untuk dinyalakan.